Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentu yang paling utama nikmat keimanan, yang dengan nikmat-nikmatnya kita mampu melangkahkan dua kaki kita ke tempat ini, berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita semua diterima oleh Allah dan mudah-mudahan dibalas dengan pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman, 2 bulan Pak Haji sejak bulan Sya'ban, libur Ramadan dan Syawal, sekarang sudah habis, sekarang sudah Zulqa'dah. Jadi sudah 2 bulan kita tidak bertemu. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah, bisa bersilaturahim kembali. Mudah-mudahan bisa melanjutkan melanjutkan bahasan yang sudah pernah kita bahas sejak waktu yang lalu. Terakhir kita membahas surat Al-Ghasyiyah. Insyaallah malam ini kita membahas surat Al-A'la. Pada pembahasan surat Al-Ghasyiyah yang lalu sudah disampaikan bahwa surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah adalah di antara surat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis dikatakan 2 surat itu, Al-Ghasyiyah dan Al-A'la. Ada juga yang ditambah dalam hadis yang lain dengan surat Asy-Syams. Jadi 3 surat yang dicintai, disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Bahkan ketika salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu bersemangat melaksanakan sholat isya, mengimami sholat isya berjamaah, Mu'adz bin Jabal, beliau membaca surat Al-Baqarah di rakaat pertama, tamat. Al-Baqarah 286 ayat, sekitar 2 juz lebih. Kalau dibaca 1 juz itu kurang lebih 1 jam, kurang lebih. Berarti rakaat pertama saja itu sudah 2,5 jam rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua dibaca surat Ali Imran. Ali Imran itu 200 ayat, hampir sama 2 juz. Jadi kira-kira 2 jam lagi, 2 jam juga begitu. Maka dilaporkan oleh sahabat, karena saat itu ada sahabat yang mufaroqoh, ada yang memisahkan diri dari sholat. Jadi karena imamnya membaca surat terlalu panjang, sedangkan mungkin dia ada keperluan, sehingga mufaroqoh, mundur dari shaf, kemudian sholat sendiri, menyelesaikan sendiri. Maka yang berpisah ini dilaporkan oleh Mu'adz kepada Rasulullah. Jadi sebab untuk zaman itu di mana para sahabat begitu semangat, kemudian begitu disiplin, sehingga untuk membedakan muslim dan munafik itu dilihat dari itu gitu, dari sholatnya. Jadi kalau yang keluar dari saf sholat, wah munafik ini, tidak mau berjamaah gitu. Maka dilaporkan kepada Rasulullah, kemudian dipanggil yang dilaporkan ini, kemudian dijelaskan bahwa dia terlalu lama gitu, Mu'adz bin Jabal terlalu lama sholatnya, sampai
Ya kalau tadi hitungannya 2,5 jam dengan 2 jam, 2 rakaat itu udah 4,5 jam. Jadi selesai tengah malam. Kalau ada nisa jam 7, selesai jam berapa, jam setengah 12. Menjelang tengah malam. Nah, dilaporkan akhirnya yang dimarahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditegur oleh Rasulullah adalah imamnya. Nah, di antara surat yang Rasulullah sampaikan kepada Mu'adz ya terkait dengan bahasan malam ini, kata Rasulullah, bukankah kamu hafal surat Al-A'la, bukankah kamu hafal surat Al-Ghasyiyah? Jadi hadirin ikhwatul iman, surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah ini diantara surat yang wajar gitu ya, tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek untuk dibaca ketika sholat berjamaah. Sebab prinsip sholat berjamaah itu dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan prinsip sholat berjamaah itu perhatikan makmum, itu ya, perhatikan makmum. Sebab di antara makmum itu kata Rasulullah kepada Mu'adz, ada yang sakit, ada yang sudah tua, dan ada yang punya keperluan. 3 golongan inilah yang harus diperhatikan ketika kita jadi imam. Ya, lihatlah, bisa jadi ada yang sakit, perhatikan bisa jadi ada yang sudah tua, perhatikan bisa jadi ada yang punya keperluan. Tapi 3-tiganya masih menyempatkan sholat berjamaah di masjid. Dari orang mah, kalau di kita mah jarang biasanya. Kalau yang sakit ke masjid tuh. Nu sakit maksakeun ke masjid. Jarang di orang mah. Kalau yang punya keperluan ke masjid heula teh jarang di kita mah. Kalau ada keperluan untuk safar, untuk bepergian, ya pergi saja. Kadang tidak menyempatkan ke masjid. Yang tua ke masjid, alhamdulillah. Kalau yang tua mah di kita juga banyak. Yang nggak ke masjid, anggarnya nu ke masjid jarang gitu. Jadi yang jelas di zaman Rasulullah itu baik yang sakit, yang tua, yang punya keperluan tetap menyempatkan sholat berjamaah di masjid. Maka kata Rasulullah, perhatikan, bisa jadi 3 golongan ini ada di antara makmum, maka bacalah surat-surat yang tidak terlalu panjang gitu. Jadi memang di antara sunnah Rasulullah ketika sholat berjamaah perhatikan makmum. Lalu kapan kita punya kesempatan sholat panjang? Sebab Rasulullah mencontohkan, ya, menggambarkan juga dalam hadis para sahabat, sholat Rasulullah itu jangan ditanya bagus dan panjangnya. Jadi sholat Rasulullah itu biasa panjang, tapi kapan? Yaitu dalam sholat sunat gitu. Hari di urang mah dina surat wajib, dina sholat wajib, sholat surat nu dibaca pondok, dina sholat sunat leuwih pondok. Pada seharusnya dalam sholat wajib itu perhatikan makmum, artinya jangan terlalu lama. Dalam sholat sunat itulah kesempatan kita memanjangkan sholat, berdua-duaan ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanjangkan ruku, memanjangkan sujud, memperbanyak doa ketika sujud. Itu bukan di dalam sholat wajib, tapi di dalam sholat sunat. Dan di dalam sholat wajib mah perhatikan makmum prinsipnya. Nah hadirin ikhwatul iman, di kita mah kadang-kadang sebaliknya gitu ya, sholat sunat, sholat wajib pondok, sholat sunat diliwat. Kadang-kadang assalamualaikum gak jelas gitu, ngaleos. Kadang-kadang seperti itu. Tapi insya Allah yang hadir di sini insya Allah tidak demikian. Amin. Hadirin ikhwatul iman, jadi salah satu atau di antara surat-surat yang sangat disukai oleh Rasulullah untuk dibaca adalah surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Beliau biasa membaca juga di sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, bahkan di sholat Jumat pun beliau suka membaca 2 surat ini. Nah, hadirin ikhwatul iman, karena ini surat yang disukai, dicintai oleh Rasulullah, maka kita pun pantas untuk menyukai, mencintai 2 surat ini untuk dibaca, untuk kita baca dan kita hafal, lalu kita amalkan
baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi cintanya ini insya Allah akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya bacaannya, kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kita pasti cinta pula kepada amalan-amalan Rasulullah, sehingga nanti sesuai janji Rasulullah kepada para sahabat saat itu, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Maksudnya di surga, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, kita ingin bersama siapa di surga? Pasti kita ingin bersama dengan Rasulullah di surga yang paling mulia, di surga yang paling tinggi. Nah, bagaimana caranya? Cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan cintai juga amalan-amalan yang beliau contohkan. Hadirin ikhwatul iman, baik, supaya tidak terlalu menyita waktu, kita baca dulu. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu. Mudah-mudahan tiap huruf dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membawa mushaf silahkan dibuka, yang tidak membawa insya Allah sudah hafal. Karena ya bukti cinta kepada Rasul, hafalkan surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu gusa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Thumma la yamutu fiha
aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap huruf dari ayat-ayat yang kita baca sekali lagi dibalas oleh Allah dengan pahala terbaik, setiap huruf 10 kebaikan. Amin. Hadirin ikhwatul iman, tadi keutamaan sudah dijelaskan di awal bahwa di antara surat-surat yang dicintai oleh Rasulullah adalah surat Al-A'la. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, surat ini sudah turun, sebab surat ini termasuk surat Makkiyah. Maka di antara surat yang beliau baca adalah surat Al-A'la. Surat Al-A'la diberi nama Al-A'la karena ayat pertama menyebut Al-A'la. Jadi diberi nama Al-A'la karena sejak ayat pertama ada lafaz Al-A'la yang artinya maha agung atau maha tinggi, maha luhur. Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba langsung tanpa ada prolog, tanpa ada muqaddimah pendahuluan terlebih dahulu, langsung memberi perintah. Biasanya kan kalau di surat-surat yang lain ada sumpah dulu, ada ayat-ayat muqatta'ah dulu, atau ada penjelasan kisah dulu seperti itu. Tapi di surat ini ayat pertama langsung perintah. Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, bertasbihlah, maha sucikanlah isma rabbika, nama Tuhanmu, al-a'la yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan kita untuk sabbih, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini yang disebut adalah nama, tapi yang dimaksud adalah zat Allahnya. Sucikanlah Allah, bukan sucikan namanya saja. Sebab biasa kan di dalam bahasa sehari-hari juga seperti itu. Kadang-kadang yang disebut nama, tapi yang disebut nama yang dimaksud zat, gitu ya, disebut nama maksudnya zatnya. Sucikan nama Allah, bukan namanya, tapi hakikatnya adalah Allah, zat Allahnya disucikan. Disucikan di sini maksudnya yang pertama, sucikan dari prasangka buruk kita. Sucikan dari prasangka buruk kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luhur, al-a'la. Maka tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan sifat-sifat, diberikan sebutan-sebutan, diberikan gelar-gelar yang rendah. Sebab Allah itu al-a'la, yang maha tinggi, yang maha luhur. Maka di antara bentuk penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah, juga oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mana orang Arab jahiliyah, Yahudi, Nasrani menyematkan di antara nama buruk atau sebutan atau gelar atau juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki anak.
Jadi orang kalau orang Arab begitu ya. Kalau orang Arab menganggap bahwa Allah itu punya nasab. Menganggap bahwa Allah Tuhan itu punya nasab. Maka ketika membahas dulu misalnya surat Al-Ikhlas, pertanyaan orang Arab kepada Rasul itu insib lana robbaka, sebutkan nasab Tuhanmu. Sedangkan orang Yahudi dan Nasrani bertanya kepada Rasulullah tentang Allah itu siflana robbaka, jelaskan, sebutkan, sifati ya Tuhanmu itu, apakah diciptakan dari emas atau diciptakan dari perak. Itu pertanyaan orang jahiliyah. Jadi menyematkan sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Orang-orang jahiliyah dulu, baik orang Arab, Yahudi, Nasrani, punya keyakinan bahwa Allah itu punya anak. Misalnya kalau anak laki-lakinya itu adalah para nabi, sedangkan anak-anak perempuannya adalah para malaikat. Makanya digambarkan malaikat itu di film-film itu pasti perempuan bersayap. Pernah nonton film sinetron gitu ya? Dulu ada sinetron Bidadari atau sinetron-sinetron yang lainnya, digambarkan bahwa peri malaikat itu perempuan dan memiliki sayap. Nah, itu adalah pengaruh dari, bukan Yahudi Nasrani sebetulnya, pengaruh dari paganisme dahulu. Jadi Yahudi dan Nasrani terpengaruh juga gitu. Jadi dulu ada keyakinan bahwa Tuhan itu punya anak, anak laki-lakinya adalah para nabi, anak perempuannya adalah para malaikat. Dan ini masuk kepada agama Yahudi, masuk kepada agama Nasrani, punya keyakinan bahwa Allah itu punya anak. Maka di surat ini Allah langsung memerintahkan sabbih, sucikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang pertama. Jadi sucikan Allah, bersihkan Allah dari gelar-gelar buruk, sifat-sifat buruk, bahkan dari sangka buruk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah memerintahkan kita untuk selalu husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. La yamutanna ahadukum illa an yuhsinadzonna lillahi ta'ala, kata Rasulullah, janganlah kamu mati, sekali-kali jangan pernah kamu mati kecuali dalam keadaan berbaik prasangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada musibah, ada kesusahan, ada kesulitan, jauhkan sifat buruk itu, jangan sampai disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, meni susah-susah teuing hidup abdi. Jadi kita menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhkan itu. Sabbihis marabbikal a'la, sucikan, bersihkan, jangan sampai ada prasangka buruk kepada Allah. Termasuk sekarang misalnya terjadi pandemi, maka ini adalah salah satu ayat dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada maksud, tentu ada tujuan baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala terkait pandemi ini. Menguatkan ukhuwah, menguatkan persaudaraan, walaupun ada physical distancing, ada jaga jarak dalam pergaulan sehari-hari, tapi jangan sampai ada jarak hati antara sesama umat Islam. Maka ketika ada yang sakit, ada yang positif misalnya, atau ada apa-apa, maka jangan sampai ini menghalangi, pandemi ini menghalangi persaudaraan kita. Bisa jadi jarak ada, tapi jarak hati jangan sampai terjadi. Juga jangan sampai terjadi God distancing gitu ya. Ada jarak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap dengan Allah harus dekat. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Allah, artinya jangan sampai nama Allah ini digunakan kepada makhluk. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, bersihkan Allah dari prasangka buruk kita, jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Yang kedua, sucikan nama Allah, maknanya jangan sampai nama Allah ini digunakan
atau disematkan, diberikan, diterapkan kepada makhluk. Sebab sifat dan nama Allah adalah Al-A'la, maka tidak boleh sifat Allah, nama Allah digunakan oleh makhluk. Ya, makanya di antara contoh yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu berikan kepada kita ketika menamai anak, ya itu disandarkan kepada Allah, tidak menggunakan nama Allah. Misalnya nama Allah, nama asli, nama zatnya Allah, maka ketika memberi nama bukan namanya, bukan Allah tapi Abdullah. Nama Allah misalnya Ar-Rahman, maka ketika memberi nama Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahman, kemudian apalagi Abdul Aziz, Abdul Qadir. Nah itu yang benar. Jangan sampai kita memberi nama atau memberi sifat Allah kepada makhluk, ya, yang maha mulia, yang maha kuasa dan lain-lain. Nah, itu tidak boleh diberikan kepada makhluk. Jangan sampai kita menganggap ada makhluk yang memiliki sifat seperti Allah. Itu makna yang kedua, Sabbihisma rabbikal a'la. Jangan sampai nama, sebutan, sifat yang sebetulnya khusus untuk Allah kita terapkan kepada sesama makhluk. Sebab nanti akan musyrik. Sama seperti misalnya yang besar, yang termasuk syirik besarnya, misalnya kita menganggap bahwa ada makhluk yang memiliki kekuasaan seperti Allah. Di antara kekuasaan Allah itu adalah memiliki menetapkan takdir baik dan buruk. Maka di antara bentuk musyrik itu adalah misalnya tatoyur. Ibu-ibu tahu tatoyur? Menggantungkan nasib kepada binatang. Kalau dilihat dari lafadznya, tatoyur itu dari kata toyir, burung. Jadi kita biasanya dulu orang Arab kalau bepergian lihat burung dulu. Kalau aya manuk ieu jadi init, sebab ieu manuk membawa nasib buruk. Nah sekarang kan masih ada yang punya keyakinan seperti itu. Kalau ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, oh berarti bakal aya tamu misalnya. Atau contoh yang lain, oh kalau ada suara burung apa begitu, maka oh pasti bakal aya nu maot gitu. Jadi atau misalnya kita mau bepergian, kemudian oh ternyata ada namanya aya toke gitu. Toke disada, maka kita gantungkan nasib kepada toke. Toke indit, toke ulat, toke ini lebih tungtungna eureun. Nah, di antara itu syirik besar. Termasuk misalnya juga ketika kita menganggap bahwa suatu benda, suatu barang, pohon misalnya punya kekuatan. Aya tangkal caringin gede, wah, tong ngaliwat kadinya. Bisi aya penunggu. Kemudian memberikan sasajen. Dulu pernah di Jakarta sampai jalan angkutan Jakarta